وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Anda seorang muslimah yang taat dan sangat merindukan surga? Ya, rasanya semua kaum muslimah sangat ingin masuk ke dalam surga. Dalam Islam, kaum wanita sangat dimuliakan. Bahkan, mereka pun diberi kemudahan untuk masuk surga dibandingkan kaum Adam. Apakah kamu ingin masuk surga dengan cara yang mudah? Masuk surga tentunya menjadi cita-cita yang diharapkan semua orang. Namun, dibanding laki-laki, kaum perempuan memiliki lebih banyak jalan dan kemudahan untuk bisa masuk surga. Mari kita simak ciri-ciri wanita penghuni surga serta amalan yang dapat membawa ke surga di bulan Ramadan ini menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya hanya di Ruqyah Live on Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi pemirsa Ruqyah Live on Digital. Masih dari 3 platform. Ada di YouTube Hasanah Trans 7 Official, ada di Instagramnya Ruqyah Trans 7 dan juga di Facebooknya Ruqyah Trans 7. Jangan lupa di subscribe dan juga di follow. Pencet tombol notifikasi supaya dapat informasi kapan ada tayangan bermutu seperti ini. Nah, di tengah bulan Ramadan kali ini kita bahas nih wanita perindu surga bersama Ustadz Azimam Aulia Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, tema bahasannya spesifik banget nih. Wanita perindu surga. Selain memang banyak ya faktanya bahwa kalau di kasus-kasus kita ruqyah yang lebih dominan diganggu nih memang wanita ya, karena bermain di hati ya ini si setan dan juga jinnya Ustadz. Nah, di tengah bulan Ramadan nih Ustadz, ternyata wanita juga kembali diuji nih, kan tidak bisa seperti kaum laki-laki begitu. Hatam selesai puasanya 29 sampai 30 hari. Sementara wanita ada momen-momen di mana berhalangan yang tidak bisa ikut mendapatkan pahala puasa Ramadan ini. Apa yang bisa kami lakukan Ustadz untuk tetap mendapatkan pahala Ramadan atau setidaknya mendapatkan pahala di tengah halangan itu tadi Ustadz? Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wanita perindu surga, Masya Allah ya. Di bulan suci Ramadan memang Allah beri kekhususan untuk para wanita, ya, termasuk ujian juga daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan adanya mungkin bisa dikatakan datang bulan begitu ya. Betul. Namun hal yang demikian tidak menghambat untuk tetap berbuat baik di bulan suci Ramadan ini. Karena di dalam bulan suci Ramadan segala aktivitas ibadah di dalamnya akan dilipat gandakan. Kalau kita tidak berpuasa misalkan ya ada perempuan yang lagi haid tidak berpuasa, bagaimana cara mendapatkan pahala agar seolah sama dengan orang yang berpuasa? Sekalipun tetap harus qada ya. Betul. Ya dia bisa mengajak orang untuk berbuka bersama atau dia memberikan makan orang yang berpuasa dari hartanya. Misalkan ada anak yatim atau fisabilillah, anak-anak thalabul ilmi, anak-anak santri di pondok begitu kan. Datang ke pondok nih, bawa korma misalkan 1 kotak nih. Kami niatkan untuk takjil. Nanti kalau buka tolong ya, bukannya pakai yang kami kasih. Maka insya Allah, man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan iftar atau buka untuk orang yang puasa, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Masya Allah. Artinya banyak sekali ya keutamaan-keutamaan atau ibadah-ibadah lain di bulan suci Ramadan yang bisa tetap memotivasi para wanita perindu surga
untuk tetap beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustadz, tapi kali ini nih kita harus break dulu nih membahas si temanya ini. Karena seperti biasa Ustadz, kalau di Ruqyah Live One Digital adalah salah satu ajang untuk berkomunikasi dengan para penikmat acara Ruqyah yang sementara ini dipindahkan ke digital. Ini sudah ada yang ingin bergabung dan berkonsultasi dengan Ustadz Azimam. Ada Joni di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joni, sehat Mas Joni? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Mas Joni silakan bercerita langsung ke Ustadz Azimam kondisi yang saat ini dialami. Silakan langsung disampaikan. Iya baik, terima kasih waktunya dan kesempatannya. Pak Ustadz, punten sebelumnya gini Pak Ustadz, flashback ke belakang pada saat saya SMA kelas 2. Saya pernah ikut suatu padepokan di Jakarta, di bilangan Petamburan sana. Lalu di situ sama kawan-kawan saya tuh masih jiwa muda ya Pak Ustadz, masih SMA, masih senang berantem. Itu saya ke Banten Pak Ustadz, sempat ngambil kodam gitu Pak Ustadz ya. Kodam yang saya ambil itu ada karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, setelah dari itu ada amalan puasa muti selama 11 hari. Lalu setelah sholat itu ada amalan yang diharuskan saya mesti tarik nafas, baca amalan-amalan, lalu saya harus scan seluruh tubuh. Nah, setelah puasa 11 hari itu, kita latihan silat di belakang padepokan. Pada saat dites sama salah satu ustadz yang di sana, katanya sih saya paling kuat katanya, tapi kan logika saya masih nggak nyambung nih Pak Ustadz. Apanya paling kuat, saya cuma diem aja kok dia mental gitu. Akhirnya saya lepas gitu aja Pak Ustadz, tidak saya lanjutkan gitu, karena nggak masuk logika saya. Nah, setelah itu SMA kelas 3 di dekat rumah itu alhamdulillah ada masjid bikin ruqyah massal. Saya ikutan Pak Ustadz di situ. Ketika di ruqyah, ketika di ruqyah massal itu saya tidak ada kontraksi sama sekali. Ketika dikhususkan, ketika kepala saya dipegang sama kakak saya berdua, kakak saya baik-baik saja, saya yang kejang-kejang Pak Ustadz. Saya kejang-kejang, akhirnya dipegangin oleh lebih ada 4 ustadz yang pegangin saya. Setelah itu saya berontak, kayak agak-agak melayang gitu badan saya. Tapi mulut saya kunci ketika ustadz yang ruqyah itu nanya, kamu siapa? Kamu siapa yang kirim? Itu dia tidak mau ngomong, jinnya itu Pak Ustadz. Akhirnya setelah itu jinnya lepas, ustadznya ngomong ke saya, ini Pak, ini jinnya bisu, dibilang sih seperti itu. Coba tolong masnya sholatnya tolong dibetulkan, jangan ditinggalkan. Ya saat itu kan saya masih SMA, Ustadz, saya sholat bolong-bolong, nggak tahu nih apakah balik lagi atau enggak. Tapi efeknya sekarang kalau saya emosi sama anak saya, istri saya itu kayak auman harimau gitu Pak Ustadz. Ya, gitu Pak Ustadz. Karena ketika dulu saya lagi mendalamin puasa muti itu, saya ketika sholat maghrib, saya melihat itu ada anak harimau di kiri kanan sajadah saya Pak Ustadz. Itu makanya saya langsung rajin itu apa gitu. Akhirnya saya karena saya yang mungkin belum siap, jadi saya lepas gitu aja Pak Ustadz. Seperti itu Pak Ustadz ceritanya. Mas Joni, ya, sering sakit nggak di tulang ekor atau tulang belakang sepanjang punggung? Alhamdulillah sih enggak Pak Ustadz. Tapi semalam tahu kita model ruqyah gini, semalam saya tidur itu langsung vertigo Pak Ustadz. Kepala keliangan, terus bagian sini sakit. Kepala belakang berat? Saat ini tidak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan ya. Nanti saya ruqyah, bersedia ya Kang Joni? Bersedia Pak Ustadz. Oke. Siap. Tapi sebelum itu saya mau berpesan dulu sama Kang Joni. Diistighfari amalan-amalan yang dulu pernah diamalkan, karena itu sudah keluar dari syariat Islam. Dan perlu diketahui, itu bukan karomah Syekh siapa tadi? Abdul Qadir Jailani ya? Perlu diketahui, karomah itu tidak bisa dipelajari, apalagi diijazahkan dan diajari ke orang, nggak bisa. Jadi itu adalah orang-orang yang menipu dengan berkedok ustadz atau amalan-amalan yang seolah islami. Begitu ya. Jadi Kang Joni istighfar, mohon ampun sama Allah, ya Allah, hamba bertobat ya Allah,
Hamba ikhlas melepaskan segala hubungan hamba dengan jin-jin dulu yang pernah menjadi khodam, khususnya khodam yang berupa harimau. Nah, setelah itu nanti dengarkan apa yang saya baca, mudah-mudahan Allah keluarkan dengan mudah. Begitu ya? Ya. Baik, Masya Allah. Ada kresek, Kang Joni? Apa Pak Ustadz? Ada kresek di sekitaran Kang Joni? Ada tempat Pak Ustadz? Oke, siap. Mantap. Nanti kalau mau muntah dibuka aja maskernya, dimuntahkan nggak masalah ya. Tapi kalau nggak mau muntah nggak masalah, nggak usah dipaksa karena reaksi Ruqyah bermacam-macam. Kadang mendadak sendawa, kentut, teriak-teriak, atau pengen buang air besar, air kecil langsung ke kamar mandi aja, gitu ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum dimulai Ruqyah? Cukup Pak Ustadz. Siap. Oke, boleh istighfar Kang Joni. Tutup matanya, khusyuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus di kolbunya sekarang, kolbunya yang berzikir. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Bismillahi arqika min kulli syai'i yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apabila ada jin zalim, ada khodam-khodam yang masih ada di dalam tubuh Kang Joni. Kang Joni sudah tidak butuh kalian, kalian segera keluar. Keluar dengan izin Allah, keluar takut kepada Allah, beriman kepada Allah, bertobat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fawaqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika wanqalabu saghirin. Wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Ada yang dirasakan Kang Joni? Di kayak jalan di kaki, di apa, dekat lutut, di dekat siku, tangan kayak ada yang jalan semut gitu Pak. Oke, boleh tempelkan nggak telapak tangan Kang Joni ke lantai? Ya, ke lantai ditempel. Relax ya, semakin fokus. Mudah-mudahan keluar lewat ujung jemari, tangan dan kaki. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin.
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Keluar jin zalim semuanya, cepat. من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس. Ini kolbunya lepas ikatan kalian, cepat. Kalian nggak ada lagi
tugas untuk menjaga orang ini, mendampingi hidup orang ini. Kalian sudah diputuskan dan kalian sudah tidak diperlukan sama orang ini. Keluar dari tubuh Kang Joni, cepat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اخرجوا يا عدو الله اخرجوا يا عدو الله keluar kalian musuh-musuh Allah keluar kalian musuh-musuh Allah cepat yang pernah tertarik lewat pernafasan, lewat tenaga dalam batil, yang berhodamkan jin, yang katanya ilmu karomah, yang katanya ilmu kesaktian dan lain sebagainya, yang pernah menampakkan seperti harimau atau meliputi amarahnya seperti harimau. Keluar kalian dengan izin Allah. Bertobat kalian kepada Allah. Cepat. Sebelum terlambat, sebelum kalian dicabut ajalnya sama Allah. Kalau kalian nggak bertobat, kalian akan merugi. Ayo bertobat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم Walillahi junudus samawati wal ardh. Ya, cepat keluar. Lepas ikatan kalian, cepat di kolbunya, di tulang belakangnya, di pundaknya, di kepalanya, di persendian tubuhnya, di peredaran darahnya, keluar. Keluar semuanya, cepat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Keluar cepat. Yang masuk lewat amalan-amalan aneh, amalan-amalan puasa, amalan-amalan tertentu, rapalan-rapalan zikir-zikir bid'ah, zikir-zikir yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Keluar semuanya cepat. Allah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Adhibil ba'sa rabban nas washfihi wa anta syafi la shifaa
illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Kang Joni sadar ya? Sadar, ikuti saya Kang Joni. Bismillah. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba berikrar Ya Allah, hamba berikrar untuk memutuskan segala perhubungan, segala hubungan hubungan dan perjanjian dengan bangsa jin yang pernah hamba ambil, tarik untuk digunakan keilmuan, kesaktian. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho untuk dilepaskan semua ilmu-ilmu batil, ilmu-ilmu syaitan dari tubuh hamba. Ya Allah, hamba bertobat. Ampuni hamba ya Allah. Terimalah tobat hamba ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tarik nafas, rileks. Allah. Subhanallah. Didengarkan kembali. Saya akan membacakan beberapa ayat lagi untuk memastikan masih di dalam apa tidak. Begitu ya, Kang Jani. Bismillah, kita mulai lagi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Siapapun jin zalim yang masih ada di dalam tubuh Kang Joni, segera keluar. Kalian sudah diikrarkan untuk terputus hubungannya dengan Kang Joni. Gak boleh ada lagi kalian di dalam. Bertobatlah kepada Allah. Bertobat betul-betul kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah. Kalau kalian belum muslim masuk ke dalam agama Islam, minta kepada Allah bimbingan agar kalian disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Alhamdulillah. Kang Joni, ada yang dirasakan? Berat, sakit, panas, lain sebagainya? Enteng Pak Ustadz. Enteng ya? Enteng. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah. Pandangan mata gimana? Makin jelas nggak? Iya, makin jelas, makin bening. Makin bening, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi tuh semua satu badan tuh shaking semua goyang ya. Gerak semua ya? Tangan Badannya. tuh sampai begini-begini ya, sampai saya sampai nggak kuat nahan tuh, sampai gigi saya tuh mencekam gitu gigi saya. Tadi kan mau saya buka, tapi kan takut ini masker kebuka, jadi saya coba untuk nahan, tapi mulut saya buka dari dalam masker ini, jadi kayak plong gitu Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Maaf, tadi ada sempat sendawa atau kentut atau berkeringat? Nggak ada. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Tapi kaki dan telapak tangan saya tuh semuanya goyangnya tuh nggak bisa saya kendaliin, Pak Ustadz. Kencang sekali. Di sini tuh kencang semua. Subhanallah. Habis ini juga kencang. Iya, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, ya udah merasa lebih enak sekarang ya? Enteng Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Nanti Kang Joni salat tobat 2 rakaat ya. Salat tobat dari pernahnya nuntut keilmuan batil ini. Karena dalam syariat Islam nggak ada ilmu-ilmu seperti ini yang bekerja sama bangsa jin, begitu Kang Joni. Begitu ya. Setelah itu nanti kalau boleh saran lagi, minta maaf ke anak istri, ke anak-anak, ke istri, ajak makan gitu ya. Sampaikan, wah doain ayah nih biar lebih sehat lagi, lebih semangat lagi, lebih giat lagi beribadah begitu. Nanti insya Allah keberkahan dari manapun Allah akan kirimkan. Karena lagi-lagi kita ketika berkeluarga sangat-sangat butuh doa dari lingkungan keluarga kita. Baik dari ayah ibu, begitu ya, dari anak istri, kita sangat-sangat memerlukannya. Begitu Kang Joni. Cukup insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan yang sempurna. Amin Allah. Amin ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kang Joni, ini sekalian tanya-tanya ya, jadi motivasi memang karena kalau dulu masih muda kan ya adrenalin rush begitu ya, namanya jiwa muda, dan karena faktor ketidaktahuan ya Ustadz Azimam, rasanya kasus yang dialami sama Kang Joni ini memang banyak faktanya ya, baik di daerah ataupun di kota besar. Efek yang sekarang sampai akhirnya mau diputus memang yang terasa apa sih Kang Joni, supaya berbagi pengalaman dengan yang lain juga nih? Jadi saya sulit untuk menahan emosi di sini. Jadi ketika misalkan contoh anak lagi main, saya bilang diam sekali, masih bandel diam 2 kali 3 kali, itu langsung emosi gitu, langsungnya wah bisa diam nih anak gitu. Gitu pula kalau lagi berantem sama istri itu tiba-tiba saya bisa lepas kendali sampai saya tuh mukul tembok karena saya udah gemes gitu, yang wah ini mesti diapain waktu, jadi pukul tembok deh, yang ada tangan saya seleo gitu kan. Lama-lama kok ini kayak bukan saya dulu kayak tidak mudah emosi kayak gini, ini ada yang aneh ya. Makanya tanya-tanya ini bagaimana caranya, mungkin di Ruqyah mungkin jalan yang terbaik. Makanya untuk ini untuk itu saya coba untuk metode Ruqyah ini gitu, Mbak Hanida dan juga Pak Ustadz.
Baik, Masya terus Allah. kalau dari soal ibadah ada kendala nggak sih dengan mengamalkan waktu dulunya kita flashback nih ya, kan amalannya masuk seakan-akan ya Ustadz ya lewat cara yang syar'i yang sesuai syariat ya seakan-akan ya, karena amalan-amalan yang dibacakan juga rangkaian apa ya potongan wallahu alam saya juga tidak tahu potongan-potongan ayat kah atau yang digunakan justru bahasa Arab dan ada dibalut dengan puasa itu tadi walaupun puasanya yang memang tidak diajarkan mutih itu tadi. Ada efeknya nggak sih ke ibadah atau ke orang tua, ke keluarga yang lain selama mengamalkan itu tadi, Mas Joni? Ya efeknya tuh jadi kayak saya mau saya tuh selalu mau unggul sendiri gitu. Jadi kakak-kakak saya tuh udah lu diem aja, udah kamu diem aja. Jadi saya tuh ngerasa jadi kayak yang paling hebat jadinya di tengah-tengah keluarga. Emang efeknya sangat tidak baik sekali gitu Mbak Hanidah. Bawaannya itu emosi, gitu. Bawaannya tuh yang nggak bisa dikritik, yang nggak bisa dinasihatin. Jadi dengan maunya kita udah maunya gitu ya, seperti habitnya macan kali ya, kelas maunya menang sendiri gitu ya. Jadi rasa superiornya, ya Ustadz Azimah berarti memang balik lagi ya tergantung hodam yang itu tadi ya apa yang wallahu alam ya dilihat ketika tadi melaksanakan sholat ada anak macan di kanan kiri, si karakternya akhirnya jadi terserap begitu Ustadz Azimah. Betul, betul. Terlebih emosional kita memang tidak bisa terkendali ya kalau ada ilmu-ilmu semacam itu di dalam kehidupan kita. Jadi biasanya orang-orang yang punya ilmu perkhodaman atau katakanlah ilmu kesaktian, padahal itu kesakitan, yaitu sebuah penyakit, itu emosinya tidak terkendali, bahkan meledak-ledak. Ya, kalaupun dendam itu parah banget ya, biasanya mudah tersinggung, susah memaafkan. Ini karakter dari ilmu-ilmu syaitoni yang katanya ilmu tenaga dalam atau kebatinan. Nah, hal-hal yang demikian harus ditobati dan disadari. Oh, ini tuh nggak baik, begitu kan? Kalau kata nabinya kan begini, al-ghadabu minasyaiton, marah itu dari syaitan, gitu kan? Lalu ada cara meredam marah itu bagaimana, gitu kan? Bisumti, daul ghadaba bisumti. Pertama, obati marah itu dengan diam. Diam tuh masih, misalkan masih ngambek, masih marah banget. Ketika posisi lagi berdiri, kata Nabi, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring begitu. Masih juga marah, ya wudhu. Wudhu untuk apa? Untuk diredamkan sifat-sifat api yang ada di dalam tubuh manusia. Begitu. Wallahu a'lam. Ada resep herbalnya nggak nih untuk Kang Joni, Ustadz Azimam? Karena kan panas ya. Ada keluhan medis nggak sih Kang Joni yang bisa mungkin yang ingin disampaikan? Pundak sini tuh sering sakit. Pak Ustadz di bagian sebelah sini belakang. Jadi itu udah bolak-balik ke tukang pijit tapi masih aja itu kayak kalau gini nggak plok gitu Pak Ustadz. Saya juga nggak tahu apakah itu efek dari si kodam ini atau bagaimana. Bisa jadi. Biasanya mereka menunggangi di situ. Nanti insya Allah kalau mudah-mudahan ya betul-betul Allah hilangkan dengan wasilah ruqyah tadi, insya Allah nggak akan ada lagi gangguan tersebut. Tapi kalau bisa mandi pakai daun bidara, Bu Hanidah. Ya, Mbak Hanidah. Mandi itu pakai daun bidara. 27 lembar Ustadz ditumbuk, dicampur begitu? Ya 7 lembar, 21 lembar atau lebih boleh, nggak masalah. Ditumbuk, dicampur sama air, nanti campur ke bak. Tapi sebelum itu dibacakan dulu Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq juga Anas. Ya, dan jangan lupa tadi diawali dengan salat taubat. Biar pintu magfirah, pintu kemudahan dari Allah terbuka. Begitu. Baik, Masya Allah. Satu lagi nih Ustadz, tadi dari reaksinya kan di sini terlihat banget nih di studio ya. Kalau seluruh tubuh ya, bahkan mungkin bukan cuman tangan dan kaki. Kalau di studio ini terlihat banget semuanya bergetar. Bahkan tadi kepalanya Kang Joni sampai sempat menggeleng-menggeleng ke kanan ke kiri. Apakah kodam ini atau misalnya ilmu-ilmu tenaga dalam ada kaitannya dengan listrik? Karena tadi seperti tersetrum begitu Ustadz. Ya, betul. Begini, kalau kata Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdul dalam kitab Maradhus Sihar, bangsa jin itu diciptakan bukan dari api yang murni, melainkan dicampur dengan sesuatu
campuran yang hanya Allah saja yang mengetahui secara pasti. Setelah diteliti, mengambil penafsiran para ulama dari surah Al-Hijr ayat 27, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan bangsa jin itu, ya bapaknya bangsa jin namanya Al-Jan, diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam dari naris samum. Naris samum itu nar, api, as-samum itu angin yang amat sangat panas. Nah, ternyata setelah diteliti sama Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh, sambil dicari ayat lain yang berkaitan dengan penciptaan bangsa jin, ayat lainnya misalkan surah Ar-Rahman, ayat 15, wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan Allah itu menciptakan bangsa jin atau bapaknya bangsa jin Al-Jan mim marijim min nar, dari marij. Nah, kata marij ini ternyata berartikan sesuatu campuran yang dicampur dengan api. Artinya tidak api yang murni. Murni ya. Nah, menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dari bahan baku bangsa jin di sini adalah lahbun nar, atau ujung daripada jilatan api ketika dia berkobar. Ketika kita ambil lagi lebih spesifik, ternyata di situ ada udara yang terionisasi yang bisa mengalirkan atau menghantarkan energi elektromagnetik. Nah, makanya kalau ruqyah kadang kita di atas tanah langsung kan? Iya. Ya, itu sebetulnya kita mengilhami dari teori fisika ya, untuk meluruhkan gangguan bangsa jin, diambil dari energi listriknya, dinetralkan dengan menginjak di atas tanah. Petir aja yang menyambar segitu dahsyat. Betul. Ya, langsung netral kan kena tanah. Apalagi hanya gangguan jin zalim. Begitu. Wallahu a'lam. Makanya itu juga kalau misalnya pasien ilmu yang kena sihir, rata-rata begitu diruqyah langsung kena tanah, langsung reaksi. Hebat ya Ustadz ya? Ya, ada juga yang segera sembuhnya tuh cepat gitu. Allah cepatkan. Gitu. Jadi memang cuma karena sifat tanah. Ada Mbak Hanidah yang tidak bisa kita patahkan sihir dengan metode ilmu fisika ya. Oh iya, betul. Fisika. Itu ya jenisnya jenis tenung, kalau di Nusantara dikenal dengan tenung. Kalau di kalangan orang Arab biasanya diistilahkan dengan sihir manfuh. Nah, ini harus kombinasi dakhili dan khariji, dari dalam dan dari luar harus kita kombinasikan untuk membuat sesuatu racikan atau tahapan-tahapan terapi agar Allah sembuhkan secara total. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi sekarang paham ya Kang Joni ya, mudah-mudahan ini jadi wasilah awal kesembuhan ya, untuk PR selanjutnya disempurnakan dengan tadi sholat taubat. Minta maaf kepada anak istri ya Ustadz ya, karena memang mungkin lewat doa mereka kesempurnaan kesembuhan itu datang, lewat orang tua juga, sama tadi mandi tuh tumbuhkan 7 lembar daun bidara yang dibacakan ayat-ayat ruqyah. Semoga Allah segerakan badannya untuk sehat kembali Kang Joni. Terima kasih sudah bergabung di Ruqyah Live on Digital. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata seperti itu ya Ustadz. Itu tadi ya tema bahasan kita, wanita. Wanita pegang peran juga di keluarga ya. Pastinya emosi yang kondisi suami seperti tadi, seperti Kang Joni, ya harus difahami juga ya. Nah, kalau dalam kaitannya balik lagi ke bulan Ramadan nih Ustadz, kalau lagi halangan, boleh nggak sih, maksudnya ada pahalanya nggak sih Ustadz kalau kita menyediakan buka puasa dan sahur untuk keluarga? Ustadz kan sepele ya, memang menjadi tugas seorang istri atau ibu untuk menyediakan bukaan dan sahur untuk suami dan juga anak-anak. Dihitung pahala nggak sih Ustadz Azimam? Jelas ya. Niat saja untuk itu ada pahalanya, apalagi dia menyediakan. Masya Allah. Dan kriteria, di antara kriteria wanita perindu surga itu adalah dia yang melengkapi atau menunaikan hak-hak kepada suaminya. Kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa, di ayat 34, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil potongan singkatnya. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima
bima hafizallah. Mana singkatnya, wanita-wanita soleh atau yang wanita-wanita solehah, para perindu surga ini punya kriteria khusus. Yang pertama qanitat. Qanitat artinya jamak dari qanit. Makna singkatnya qanit itu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunaikan segala hak-hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kriteria yang kedua hafizatun lil ghaibi. Hafizatun, hafizat jamak dari hafizah. Artinya menjaga. Menjaga apa? Menjaga hak-hak kepada suaminya. Jadi para istri ini amat sangat diwajibkan sama Allah dan Rasulnya untuk taat kepada suami. Hak-hak suami harus dijaga. Suami kan puasa tuh. Betul. Kalau lagi gak puasa, siapin tuh makanan gitu kan, minuman. Sekalipun hanya 3 butir kurma atau seteguk air. Insya Allah pahalanya di sisi Allah amat sangat besar. Begitu. Jadi tidak ada alasan untuk para istri ketika haid untuk berputus asa ya di bulan suci Ramadan. Ayo tetap semangat. Ada suami yang harus kita berikan haknya, maka harus ditunaikan hak-haknya begitu. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa lagi nih pelajaran hari ini di tengah bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak Ustadz Azimam atas ilmunya lagi nih Ustadz. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan ya Ustadz Azimam. Amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Amin. Sehat-sehat Ustadz. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kali ini dibahas tuntas lagi nih. Walaupun masih diselingi dengan proses ruqyah yang memang dinantikan oleh pemirsanya Ruqyah Trans 7. Tapi insya Allah lewat proses ruqyah tadi yang dilaksanakan oleh Kang Joni, ada pelajaran menarik untuk kita selama bulan Ramadan ini dan menjadi ladang pahala. Nah untuk kaitan tema wanita-wanita, ayo semangat lagi. Walaupun kita ada halangan, kita tetap masih bisa menjadi wanita perindu surga dan menjemput janahnya Allah. Terima kasih yang sudah menyimak Ruqyah Live on Digital dari 3 platform. Ada di YouTube Hasanah Trans 7 Official, ada di Instagramnya Ruqyah Trans 7, Facebooknya Ruqyah Trans 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.